Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devandra Albansa Azhar, NIM saya 234222048 dari Prodi Teknik Informatika angkatan 2022 dan juga dari kelas malam. Jadi di video kali ini saya akan membuat video presentasi tentang perbedaan dari grafika komputer, pengolahan citra digital, pengenalan pola, dan juga visi komputer. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang perbedaan dari masing-masing itu tadi, saya akan menjelaskan sedikit sejarah dari mulai munculnya teknologi-teknologi ini ya. Jadi kayak sejarah dari munculnya grafika komputer, sejarah dari munculnya pengolahan citra digital, sejarah dari pengenalan pola, dan juga sejarah dari visi komputer. Baik, jadi untuk sejarahnya itu dimulai pada tahun 1950-an dan juga 1960-an, yang dimana itu adalah pertama kali mulai munculnya teknologi grafika komputer. Tapi untuk cikal bakal dari teknologi grafika komputer ini itu masih dalam bentuk tampilan vektor atau model wireframe saja. Jadi untuk gambar model vektor dan juga wireframe itu masih dalam bentuk gambar yang menggunakan grafik X dan sumbu Y yang seperti di dalam matematika itu, yang gambarnya itu masih dalam bentuk dua dimensi ya, dan juga masih belum bisa membuat warna, masih dalam bentuk rangka saja gambar-gambarannya. Dan pada tahun 1963 itu mulai muncul terobosan terbaru untuk grafika komputer ini dalam cikal bakalnya itu tadi yang masih dalam bentuk vektor dan juga model wireframe. Itu pada tahun 1963 itu mulai ada terobosan baru yang dimana mulai munculnya aplikasi grafika komputer pertama kali di dunia ya, dalam bentuk GUI yang namanya adalah Sketchpad ya. Dan aplikasi ini tuh dibuat oleh Ivan Sutherland, yaitu seorang ilmuwan komputer asal Amerika dan juga seorang perintis internet itu sendiri. Baru pada tahun 1970 itu aplikasi-aplikasi untuk grafika komputer itu mulai muncul banyak sekali perkembangan-perkembangan baru seperti Blender, Maya, SketchUp, lalu untuk dalam game-game itu seperti Unity dan Unreal Engine juga. Itu adalah aplikasi grafika komputer yang mulai menjadi terobosan terbaru dalam bentuk aplikasi yang dulunya masih dalam model aplikasi biasa dari tahun 1963 yaitu Sketchpad itu tadi, dan sekarang mulai menjadi aplikasi animasi, bisa menjadi aplikasi pembuatan game juga bisa, yang dimana semuanya menggunakan teknologi grafika komputer ya. Dan itu mulai ada pada tahun 1970-an yang mulai berfokus pada animasi, bukan animasi tapi ke dalam bentuk gambar 3 dimensi, dan juga memiliki shading dan memiliki teknologi yang banyak melakukan hal-hal realisme ya. Lalu selanjutnya pada tahun 1960 yaitu adalah sejarah dari citra digital yang pertama kali muncul ya oleh salah satu organisasi besar yang ternama, yaitu namanya adalah NASA, yang pada saat itu digunakan dalam melakukan eksplorasi luar angkasa. Yang kita pernah tahu saat NASA pertama kali mendarat di bulan, itu adalah salah satu bentuk pertama kali teknologi citra digital itu ada ya dalam sejarah. Pada saat itu mereka menggunakan foto bulan, ya, meningkatkan foto bulan yang dari misi Apollo itu tadi, sehingga bisa dilihat ya. Dan bulan itu sebenarnya tidak difoto secara langsung menggunakan teleskop gitu, tidak, tapi seperti sebuah data gitu yang akhirnya dikumpulkan menjadi sebuah gambar, seperti yang pernah kita lihat pada saat NASA pertama kali menunjukkan foto-foto bulan, foto-foto planet. Itu semuanya adalah
pengolahan citra digital ya. Jadi tidak langsung dari NASA-nya itu mereka terbang ke planetnya untuk memfoto menggunakan teleskop, itu tidak, tapi mereka menggunakan perhitungan data ya, dan perhitungan datanya ini disebut pengolahan citra digital. Dan sering juga dalam medis itu pada tahun 1960-an itu dalam medis juga mulai muncul teknologi-teknologi seperti X-ray atau MRI, MRT, MRI atau MRT gitu, yang digunakan untuk melihat dalam tubuh manusia. Itu juga adalah pembacaan sebuah data ya, yang alat yang dipegang gitu oleh operatornya lalu ditaruh di badannya pasien, dan dari kamera itu muncul penggambaran badannya. Itu juga adalah pembacaan sebuah data yang ditampilkan ke dalam wujud gambar, dan itu juga adalah teknologi citra digital. Jadi sejarah dari citra digital itu sudah ada pada tahun 1960-an, digunakan untuk hal-hal yang seperti itu. Dan sekarang pada tahun 1980-an itu sudah mulai meningkat ya untuk pengolahan citra digital itu ke hal-hal yang seperti teknik-teknik kompresi pada gambar, dan mulai muncullah file-file gambar yang sering kita dengar seperti JPG, PNG seperti itu tuh. Itu adalah salah satu bentuk citra digital yang mulai maju, dan pemrosesan teknik kompresi ini itu banyak ya sekarang ya, mulai muncul aplikasi-aplikasi yang menggunakan teknik kompresi gambar, atau bahkan bisa digunakan untuk mengedit ya, seperti Adobe Photoshop dan juga Lightroom. Itu mereka bisa mengubah data sebuah foto dari biasa menjadi foto yang berwarna, atau foto yang hitam putih, atau bahkan foto yang lebih cerah, lebih gelap, lebih blue, lebih green. Itu adalah salah satu bentuk teknologi citra digital yang dulunya masih hitam putih, digunakan untuk menggunakan foto bulan ya saat itu, karena kebetulan bulan juga warna abu-abu, jadi fotonya abu-abu, dan digunakan untuk foto-foto yang lain warnanya juga masih hitam putih. Lalu sekarang sudah mulai berwarna foto planet-planetnya dari NASA ya. Dan untuk dalam medis itu mungkin sudah mulai agak presisi ya untuk gambar-gambar X-ray-nya itu. Dan saat ini semua orang sudah bisa menggunakan citra digital seperti editor-editor atau fotografer itu bisa menggunakan Adobe Photoshop dan Lightroom. Lalu untuk orang-orang biasa itu juga bisa menyimpan foto di Google Foto, yang dimana nanti akan ditingkatkan lagi kualitasnya oleh Google itu sendiri ya. Dan selanjutnya yaitu untuk sejarah dari pengenalan pola itu mulai ada pada 1980 dan juga 1990-an. Di pengenalan pola ini pada saat tahun itu masih mengidentifikasi gambar dalam bentuk dan tekstur ya, masih dalam bentuk dan tekstur, tidak seperti sekarang yang bisa membaca banyak sekali pola ya. Waktu zaman itu polanya masih terbatas dan identifikasinya itu masih dalam bentuk tekstur dan pola yang terbatas dalam sebuah data dalam gambar ya. Dan untuk saat ini ya, pada tahun-tahun mulai 2000-an ini model pengenalan pola itu sudah mulai meningkat ya. Seperti pada saat mulai munculnya HP layar sentuh itu dalam kamera dia sudah mulai bisa membaca retina mata sebagai sandi ya, yang sering kita gunakan kalau kita mengunci HP kita itu kita bisa mengunci menggunakan wajah atau menggunakan sidik jari. Itu juga ada salah satu bentuk teknologi pengenalan pola yang sudah mulai meningkat ya, dari dulu yang identifikasinya itu masih dalam hal-hal yang terbatas dan sekarang sudah mulai banyak, dia bisa mengidentifikasinya sudah mulai banyak. Dan untuk aplikasinya yang menggunakan hal seperti ini pada zaman sekarang itu adalah Google Lens ya, seperti Google Lens, lalu pengenalan sidik jari pada password itu tadi. Dan sekarang ini yang baru itu
Shazam ya. Shazam ini sangat berbeda dengan aplikasi-aplikasi yang sebelumnya, di mana mereka mengidentifikasi dalam pola bentuk gambar. Kalau si Shazam ini dia mengidentifikasinya dalam bentuk pola suara ya. Ini cukup unik dan sepertinya belum ada yang sama dengan ini. Dia pembacaannya itu dalam bentuk data di sebuah suara ya. Ini mungkin sangat berbeda dengan yang lain, tapi ini masih boleh sih, masih termasuk pengenalan pola, karena pola yang digunakan itu adalah sebuah musik ya. Yang dulunya hanya tekstur saja, sekarang sudah mulai ke bentuk yang seperti tangga nada itu ya dalam data sebuah musik. Lalu yang terakhir itu adalah PC komputer ya. Sejarahnya itu pada tahun 2000 ya, mulai adanya itu pada tahun 2000 itu PC komputer sudah mulai ada, dan dia adalah sebuah perkembangan lanjutan dari pengenalan pola. Saat pengenalan pola sudah mulai bisa menggunakan password untuk di HP itu tadi, yang kayak password wajah, sidik jari, itu mulai munculnya PC komputer ya. Model deteksi wajah ini sudah banyak sekali ya. Dia sudah bisa melakukan sebuah pengenalan pola itu tidak hanya dalam bentuk gambar saja, tapi video pun juga bisa. Itu adalah peningkatan lanjut dari pengenalan pola menjadi visi komputer atau vision komputer, sebuah penglihatan dari komputer itu sendiri. Dan untuk perkembangan ini tuh sebenarnya sudah bisa dikatakan perkembangan AI ya, bukan sebuah perkembangan yang termasuk cukup tradisional kayak grafika komputer itu. Tidak, di sini sudah bisa, maksudnya perkembangan dari visi komputer ini banyak menggunakan bantuan AI. Dan untuk deteksi wajah yang sering dilakukan oleh visi komputer itu biasanya sering kita jumpai itu seperti di web RoboFlow ya, yang di sana bisa menjelaskan mana yang manusia, mana yang kendaraan, mana yang hewan, mana yang buah, dan bahkan nama-namanya pun juga semuanya bisa dijelaskan oleh RoboFlow dengan training yang sudah kita siapkan ya. Juga banyak untuk model deteksi wajah itu untuk zaman sekarang ya, itu yang sempat viral ya waktu pada tahun 2020 saat masa-masa COVID itu, ada dari Nvidia Broadcast itu. Dia bisa mengenali sebuah wajah seseorang dan mengubah seperti kayak mata ini. Misal saya sekarang sedang melihat layar laptop saya, tidak melihat kamera, tapi pada saat saya melihat layar laptop ini, mata saya masih tetap mengarah pada kamera. Jadi dari kamera itu dia memodifikasi mata saya supaya tidak melihat ke bawah seperti ini, tapi selalu melihat ke depan kamera seperti ini. Jadi saya tidak membaca tidak terlihat seperti membaca apa-apa atau melihat kemana, kayak saya melihat ke kanan, ke kiri, itu semuanya tidak dikenali ya, kayak mata saya tidak dikenali untuk melihat kemana-mana, tetapi diidentifikasinya melihat ke depan kamera. Itu ada juga salah satu bentuk visi komputer yang dikembangkan oleh Nvidia ya, dari aplikasi Nvidia Broadcast. Dan lalu aplikasi yang selanjutnya itu kayak Live2D, itu yang bisa membuat wajah seseorang itu berubah menjadi gambar anime ya, yang biasa kita lihat di YouTube. Sekarang mulai banyak sekali orang-orang menggunakan teknologi ini dan disebut sebagai VTuber ya. Mereka adalah seorang YouTuber virtual yang menggunakan wajah anime atau kartun atau apa saja model-model gitu ya. Kartun bisa hewan, bisa manusia, bisa bahkan pejabat-pejabat ya. Itu digerakkan menggunakan wajah seseorang ya. Bahkan foto pun juga bisa, yang sering kita lihat sekarang di AI itu yang orang menggerakkan wajahnya si presiden kita Prabowo gitu. Itu menggunakan model yang lain, model video lain, digabung dengan foto Prabowo dan
Bapak Presiden Prabowo ya, dan foto dari Bapak Presiden Prabowo itu tadi gerak sesuai dari video yang menjadi modelnya itu tadi. Lalu untuk yang mungkin lebih baru lagi ya, dari tahun 2000 itu PC komputer ini sudah mulai bisa membuat sebuah virtual reality yang disingkat menjadi VR. Itu adalah termasuk salah satu teknologi dari PC komputer yang bisa dibilang cukup maju semua untuk mulai ini ya, pada PC komputer ini, karena mulai munculnya pada tahun 2000 dan juga adalah perkembangan lanjutan dari pengenalan pola ya. Baik, tadi adalah sejarah dari grafika komputer, pengolahan citra digital, pengenalan pola, dan juga PC komputer. Nah, sekarang mungkin banyak yang bertanya-tanya, apa itu perbedaan dari keempat ini tadi? Nah, untuk perbedaannya itu sebenarnya fokusnya mereka itu berbeda-beda. Untuk grafika komputer itu mereka fokusnya lebih ke model gambar atau pembuatan 3 dimensi ya. Itu lebih ke sebuah gambar-gambar gitu, atau ya model-model 3D dan gambar. Itu adalah grafika komputer, mereka lebih fokus ke sana ya. Lalu yang kedua, pengolahan citra digital itu mulai fokus ke peningkatan modifikasi gambar ya. Dan yang ketiga itu pengenalan pola, mulai dia ada fokusnya adalah ke. Dan yang ketiga itu pengolahan pola ya, mereka fokusnya ke identifikasi atau. Dan yang ketiga itu pengenalan pola ya, mereka mulai fokus. Dan yang ketiga itu pengenalan pola ya, yang fokusnya itu mengidentifikasi sebuah tekstur gambar atau pola ya dalam sebuah data dari gambar itu tadi. Yang terakhir, yang keempat itu adalah visi komputer, yang fokusnya itu lebih ke pemahaman dari sebuah gambar. Jadi mereka memahami sebuah gambar atau sebuah video dan akan mereka coba tafsirkan ya, kayak di RoboFlow itu tadi, kayak ditafsirkan bahwa gambar ini adalah sebuah gambar mobil, gambarnya adalah sebuah gambar pohon, ini ada sebuah gambar bola, seperti itu. Nah, walaupun keempat ini mereka semuanya itu fokusnya beda, tapi sebenarnya mereka ini adalah teknologi yang mulai berkembang ya, mulai berkembang dari masing-masing seperti sejarahnya tadi, yang dimana semuanya bermula dari grafika komputer sampai meningkat ke pengolahan citra digital, lalu meningkat lagi menuju ke pengenalan pola, meningkat lagi ke visi komputer. Jadi walaupun fokusnya berbeda, tapi mereka tetap sama, yaitu fokusnya pada sebuah gambar ya, selalu pada sebuah gambar. Jadi sekian video presentasi saya tentang 4 ini tadi ya, grafika komputer, pengenalan pola, lalu pengolahan citra digital, juga visi komputer ya. Jadi cukup sekian dari saya tentang video presentasi ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga kurang dalam menerangkan. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.